Oh ya, suamiku pasti kembali kan? Oh, bukan hanya suami kakak yang akan kembali, tapi dengan tanpa pendam, semua keinginan kakak pasti berhasil, percayalah. Jam mana? Sudah siap? Oh ya bang, suamiku bisa kembali bang. Pasti. Berangkat kita. Ayo. Bagian pertama, profil. Lahir pada tanggal 10 Januari 1949 di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Medan, Sumatera Utara. Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempatnya bermukim, dia lebih dikenal dengan nama Nasib. Pasalnya, saat Suraji kecil pernah tercebur sumur. Sejak itu dia saya panggil Nasib karena berhasil selamat. Teman-temannya sekampung memanggilnya dengan sebutan Kelewang. Mengapa? Karena Nasib pernah tertangkap basah mencuri sapi dengan membawa kelewang. Sejak umur 12 tahun, kata Sartik, Suraji keranjingan mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang juga berprofesi sebagai dukun. Karena ia menikahi 3 kakak beradik yang bersaudara kandung, dan hebatnya lagi, mereka semua tinggal serumah. Saat berumur 27 tahun, Nasib menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Usai menikah, Nasib berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Harapannya nama baru itu bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Hingga pada suatu hari, Sartik dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya dia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sartik sebenarnya setuju, namun ia syok saat mengetahui bahwa wanita yang hendak nikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini. Bahkan Suraji tidak hanya menikahi 1 adik Tumini, namun 2 adiknya, yakni Tuminah dan Ngatiyah. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar, keluh Sartik. Suraji tidak peduli. Ia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji akhirnya mengusir ibu kandungnya dari rumah. Pekerjaan sehari-harinya, Datuk hanya bekerja sebagai petani biasa. Dari 3 istrinya, Datuk memiliki 9 anak. Soal pendidikan, Datuk yang badannya jangkung kurus itu hanya tamatan SD yang sempat drop out. Oleh masyarakat, Suraji dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan Datuk akhirnya disematkan kepadanya. Bagian kedua, kisah kejahatannya. Sosok satu ini sempat membuat geger Indonesia bahkan dunia saat ia menjadi tersangka pembunuhan 42 orang wanita dengan berkedok sebagai dukun. Mayat para korbannya dikuburkan di perkebunan tebu Desa Seyi Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang paling sadis dan menggemparkan adalah bagaimana dukun As memperlakukan korbannya saat membunuh. Sebelum dibunuh, dukun As minta sang korban untuk telanjang bulat-bulat dulu di depannya. Kemudian ia mencekiknya. Setelah itu baru diminum air liur yang keluar dari mulut korban. Berdasar penuturan dukun As waktu diinterogasi polisi, air liur tersebut berguna untuk memperdalam ilmu hitam yang ia pelajari. Bagian ketiga, kronologi kejahatannya. Bagaimana bisa dukun As begitu tega menyakiti korban dengan sadis seperti itu? Kronologinya adalah sebagai berikut. Pada saat tidur, Ahmad Suraji mengaku bermimpi didatangi oleh mendiang ayahnya. Ia mendapat bisikan gaib bahwa ia akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Menurut penuturannya, ilmu ini sangat sakti mandraguna dan tak terkalahkan.
sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan, sekaligus menolong dan mengobati orang lain. Hanya saja syaratnya sangat berat. Supaya bisa menguasai ilmu kesaktian secara sempurna, Suraji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Pada saat ritual, Suraji wajib menghisap air liur yang keluar dari mulut mereka. Sesaat Suraji bimbang, akan tetapi nafsu ingin memiliki ilmu yang mandraguna begitu menggelora. Terlebih lagi ilmu ini dianggapnya mampu menolong orang. Menurut Suraji, akhirnya dia menyimpulkan bahwa tidak ada masalah mengorbankan sejumlah nyawa, karena manfaatnya lebih besar untuk orang lain di kemudian hari. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susu agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal tahayul lainnya. Misalnya Yanti, seperti yang dituliskan dalam buku warisan legendaris para bedebah karya Jonathan, ia merupakan salah satu korban Suraji yang berhasil melarikan diri. Pada suatu hari, Yanti bertemu temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji atau Dukun As. Yanti tergoda lalu mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja, layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti dibacai mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi Suraji. Untuk ritual selanjutnya, Yanti mesti bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tak curiga, Yanti mengiyakan ajakan Suraji. Dalam pertemuan itu, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumah. Suasananya betul-betul sepi dan gelap. Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Tanya Yanti. Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik dan lancar rezeki, kamu mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan saja kepada mereka, jawab Suraji. Yanti akhirnya pasrah. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil. Ia diminta melepas pakaiannya. Semula wanita muda ini ragu-ragu, tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya sangat besar, dia mematuhi perintah Suraji. Bagian keempat, terkuaknya kejahatan Suraji. Pada tanggal 27 April 1997, masyarakat Indonesia dibuat geger. Di sebuah ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semua korban berjenis kelamin wanita. Polisi menemukan semua jasad dalam keadaan telanjang. Rataan jasad korban berumur 13-27 tahun. Kejahatan Dukun As mulai terkuak saat polisi menemukan sesosok mayat yang kemudian hari wanita tersebut diketahui bernama Sri Kemala Dewi. Dari keterangan yang berhasil dihimpun oleh polisi, diketahui wanita tersebut terakhir mendatangi Suraji yang saat itu berprofesi sebagai dukun. Berdasarkan pemeriksaan dan barang bukti berupa pakaian serta perhiasan milik Sri Kemala Dewi yang ada di tempat praktek Dukun As, polisi pun menciduk As beserta istrinya yang menjadikannya tersangka. Melalui pemeriksaan dan penyisiran lanjutan, ditemukan fakta yang lebih mencengangkan bahwa korban sang dukun bukan hanya satu, tapi mencapai 42 orang yang dilakukan sejak tahun 1987 hingga 1997. Namun menurut beberapa berita dikatakan bahwa Dukun As menampik semua sangkaan tersebut. Bagian kelima, dakwaan untuk Suraji. Pada tanggal 27 April 1998, Dukun As divonis hukuman mati oleh hakim.
Sedangkan istrinya yang bernama Tumini mendapat vonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada 27 April 1998. Eksekusi hukuman mati terhadap Dukun As dilakukan pada Kamis 10 Juli 2008. Dua permintaan terpidana mati Ahmad Suraji yang saat itu berumur 58 tahun menjelang hari eksekusi telah dipenuhi Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta kelas 1 Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kini terpidana mati perkara pembunuhan 42 wanita itu menyatakan siap menjalani eksekusi. Dua permintaan terakhir Ahmad Suraji alias Dato alias Nasib kami kira masih wajar, kata Kepala LP Tanjung Gusta. Kedua permintaan itu adalah bertemu ibu, istri, anak, dan saudara-saudara yang di Dumai dan Riau, serta permintaan agar barang-barang yang dipakai sehari-hari selama 1 Mei 1997 di LP diserahkan kepada Safna. Kalapas Tanjung Gusta mengatakan Ahmad Suraji diisolasi sejak Senin hingga sekarang. Tujuannya memberikan pengamanan, perawatan psikis, dan bimbingan rohani agar terpidana dapat menjalani eksekusi. Dukun As menyatakan ikhlas menghadapi kematian karena itu kehendak Tuhan, namun cara yang ia hadapi berbeda. Bagian ke-6 diangkat ke layar lebar. Karena ramainya pemberitaan dalam kasus Dukun As, PT Diwangkara Citra Suara Film mengangkatnya ke layar lebar dengan judul Misteri Kebun Tebu. Film ini dirilis pada tahun 1997 dengan durasi waktu 83 menit. Film ini disutradarai oleh Edi S, diperankan oleh sejumlah artis ternama diantaranya Wawan Wanisar sebagai Datuk, Devi Ivon sebagai Tumini, Linda Latif sebagai Ngatiah, Rina Martini sebagai Tumina, serta Cici sebagai Dewi, dan didukung banyak artis lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan keutamaan ilmu yang bermanfaat, baik semasa di dunia bahkan setelah manusia itu wafat. Seperti dalam hadis tentang menuntut ilmu berikut dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang manusia mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Siapakah tokoh selanjutnya? Untuk para sobat 86 juga bisa request untuk tokoh yang akan dibahas. Silahkan ketik request kalian di kolom komentar. Kita akan sajikan pada video kami selanjutnya. Jangan lupa nonton video kami yang lain, karena masih banyak kisah unik dari berbagai tokoh yang sudah kita rangkum menjadi paparan yang menarik. Terima kasih, semoga bermanfaat.